Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum ambil buku LKS, segera diambil. Nah, terus ini sekarang setelah tadi pekerjaan tema 6. Nah, tema 6 adalah buku yang barusan sampean ambil tadi. Nah, tugasnya apa tadi juga akan dikerjakan. Setelah dikerjakan, tugasnya difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Terus untuk semester genap ini fikih saya yang pegang. Untuk materi awal di semester genap ini fikih, yaitu judulnya kurban. Semua pasti tahu kurban ya, atau pada waktu hari raya Idul Adha itu pasti di masjid-masjid, musola itu banyak yang menyembelih kurban, baik sapi ataupun kambing. Nah, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud kurban artinya? Nah, di sini pengertian hukum dan syarat kurban. Yang pertama yaitu pengertian kurban. Kurban disebut juga al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahr atau kurban. Nahar atau Nahr ini artinya kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Asal katanya yaitu koroba, kof, ro, dan ba, atau baca koroba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah kurban adalah, artinya kurban secara istilah maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Hari raya haji itu tanggal 10, hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas tadi ya. Penyembelihan kurban itu waktunya pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari rayanya itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari tasyriknya yaitu 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Lanjut, ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kurban ini mulai pertama disyariatkan yaitu pada zaman Nabi Ibrahim, ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan kemudian disyariatkan pula kepada nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim. Yang nomor 2 yaitu hukum kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama Islam, nomor 2 baligh dan berakal,
Yang nomor 3 merdeka. Merdeka ini artinya bukan budak atau hamba sahaya. Yang nomor 4 mampu untuk berkurban. Ini adalah syarat bagi yang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu Muhammad kenikmatan atau nikmat yang banyak. Saya ulang, sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, ini adalah salah satu dasar hukum atau ayat yang memerintahkan kita untuk berkurban. Nah, hukum kurban yang pertama tadi kan sunnah muakkad. Tapi hukum kurban bisa berubah menjadi wajib sebab berikut. Nah, jadi yang pertamanya sunnah bisa menjadi wajib jika yang pertama seseorang bernazar untuk berkurban. Yang B, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban atau ini adalah hewan udhiyah, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Maksudnya yang pertama, jika seseorang bernazar, maksudnya begini. Misalkan Wafi ngomong begini, jika besok saya semester genap juara 1, saya bernazar akan menyembelih seekor kambing pada hari raya kurban. Nah, ini kan namanya nazar. Nazar itu berjanji. Berarti kalau Wafi rankingnya itu kecapean, yang diomongkan tadi juara 1, pas waktu semester genap, berarti nazarnya ini wajib, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti dosa. Tapi kalau pas waktu semester genap ternyata peringkatnya atau rankingnya ternyata peringkat 20, nah berarti kan nazarnya tidak kesampaian, berarti tidak wajib untuk dilaksanakan. Terus yang B, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan kurban. Maksudnya, misalkan hari rayanya itu kan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Pada sebelum tanggal 10, misalkan tanggal 5. Tanggal 5 itu misalnya Sherin misalnya. Sherin sudah membeli hewan atau membeli kambing misalnya, dan diomongkan pada tanggal 5 itu, ini adalah hewan kurban. Karena sudah diomong nih, sudah dibicarakan atau wis diomongin karo wong, berarti pada tanggal 10 sampai tanggal 13 itu hewan yang sudah dibeli tadi harus disembelih untuk kurban. Tidak boleh pas waktu tanggal 9 wis gak sido dienggo kurban, wis dibelah saiki ae dienggo makan-mangan sak koncoan. Nah, tidak boleh karena pada tanggal 5 pas waktu membeli itu sudah diomongin nang wong-wong, ini adalah hewan kurban. Nah, itu tidak boleh karena hukumnya tadi sudah wajib untuk kurban. Nah,
Untuk hari ini pelajaran fikih sampai di sini dulu. Tugasnya untuk fikih ini tidak ada soal, tapi merangkum. Merangkum kemarin sudah saya jelaskan di bahasa Indonesia kan, bahwa merangkum itu tidak harus ditulis semuanya, tapi bisa ditulis intinya saja. Caranya merangkum kemarin sudah tahu semua. Silakan dirangkum di buku tulis. Setelah selesai difoto juga dikirimkan ke WA saya. Jadi hari ini pelajarannya ada 2, tema 6 LKS yang baru dibagikan, dan juga fikih. Karena fikih ini belum ada LKS-nya, maka pelajarannya saya ambilkan di buku pegangan guru. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.